Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Astra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu topik yang lebih butuh kepada praktek daripada sekedar teori. Ini adalah buah daripada ilmu. Ya. Ini bukan ilmu yang ringan, tapi ilmu yang berat. Ya. Terutama bagi orang-orang yang diberi kemudahan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan karunia rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka sangat perlu dengan pembahasan hal ini tentang zuhud dan wara'. Ya. Terlebih lagi di zaman sekarang yang kita berhadapan dengan namanya medsos, ya, yang namanya di medsos yang tersebar bukan hanya syubhat-syubhat, bahkan perkara-perkara yang jelas haram pun tersebar dan lalu lalang di hadapan mata kita. Terkadang tidak bisa kita hindari, terkadang kita sengaja untuk melihatnya. Oleh karenanya, ini pembahasan sangat penting ya, tentang zuhud dan wara'. Kita harus mengetahui apa hakikat daripada zuhud dan wara' agar kita bisa mengamalkan ilmu yang selama ini kita pelajari, kita bisa mensikapi dunia ini dengan sebaik-baiknya. Taib, zuhud diambil dari kata zahida yazhudu, zahadatan yang artinya yaitu menganggap sedikit. Kalau dikatakan zuhud kepada dunia artinya menganggap kecil dunia, menganggap remeh dunia. Itu namanya zuhud, ya. Kalau istilah orang ini zuhud dalam ilmu, yaitu dia tidak memperhatikan ilmu. Ya. Dia ada orang zuhud terhadap keluarganya, artinya kalau sama keluarganya dia tidak perhatian, tapi kalau sama orang lain dia perhatian. Itu nama istilah zuhud. Itu menganggap sedikit, menganggap remeh, tidak menganggap besar. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanu fihi minaz zahidin. Tatkala mereka membeli Nabi Yusuf yang dijadikan budak oleh kakak-kakaknya, dijual, dimasukkan dalam sumur kemudian dijual, kata Allah wa kanu fihi minaz zahidin, yaitu mereka membeli Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Ya, karena mereka menganggap Yusuf budak yang nilainya sedikit. Ini secara bahasa kata zuhud, yaitu menganggap sedikit. Karena kita penting harus mengetahui secara bahasa agar kita bisa mengkaitkan dengan secara istilah, secara terminologi. Karena antara etimologi, antara secara bahasa ada kaitannya dengan pengertian dalam istilah atau dalam terminologi. Yang kedua berkaitan dengan makna wara'. Wara' dari wara'a, wari'a, yari'u wara'an. Wara'an artinya menahan diri, wara' menahan diri. Ya. Yaitu dia menahan diri dari hal yang syubhat atau dari hal yang haram, dia tidak menerjangkan dirinya ke dalam perkara-perkara tersebut. Oleh karenanya apa bedanya zuhud dengan wara'? Ya. Zuhud artinya memandang suatu perkara yang sudah dia miliki atau yang belum dia miliki. Ya. Zuhud yang sejati yaitu memandang suatu perkara rendah dunia yang dia miliki atau mungkin untuk dia miliki, maka dia tinggalkan karena zuhud. Ya. Terkadang seorang zuhud sebelum dia memiliki, dia tahu dia tidak tertarik perkara dunia. Ya. Dia zuhud. Dia mampu untuk meraih, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Dia zuhud. Atau seorang terkadang dia sudah miliki, ya, dia miliki harta, dia miliki rezeki, maka dia zuhud terhadap hal tersebut, mudah bagi dia untuk dia sedekahkan, mudah bagi dia untuk dia berikan, ya. Kalau seandainya hal tersebut hilang misalnya, dia tidak terlalu bersedih, ya. Ada musibah menimpa hartanya, dia bersedih namun tidak terlalu bersedih. Kenapa? Karena dia zuhud terhadap perkara-perkara tersebut. Ya. Karenanya itu berkaitan dengan zuhud, ya. Adapun berkaitan dengan wara', yaitu meninggalkan suatu karena syubhat misalnya atau karena perkara dikhawatirkan haram, ya. Contoh dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang makna wara'. Beliau berkata, "Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fi tariq." Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kurma yang sedang jatuh di sebuah jalan. Nabi lewat, ada kurma jatuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha." Kalau saya bukan khawatir ini adalah harta sedekah, saya tentu akan makan kurma ini. Karena kita tahu
Ahlul Bait dilarang makan dari sedekah. Nabi khawatir korma yang jatuh tersebut ternyata korma sedekah. Dan Ahlul Bait, Nabi SAW dan keluarga tidak boleh makan dari harta sedekah. Tapi seandainya ini bukan harta sedekah, Nabi akan mengambil korma tersebut. Dan Nabi akan membersihkannya. Dan Nabi akan makan. Subhanallah. Ya. Nabi tidak meremehkan nikmat. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selama masih bisa dimakan, Nabi akan bersihkan kepada Nabi makan. Oleh karenanya saya dapat cerita, ada dulu ini kisah nyata. Seorang ulama yang bernama Syekh Ibn Jibrin rahimahullahu taala, ya. Saya sempat ketemu dengan beliau, ya. Supirnya orang Indonesia. Supirnya orang Indonesia, ya. Berapa kali ketemu dengan beliau, sempat bercerita bagaimana Syekh Ibn Jibrin ini kalau lagi jalan sama supirnya itu, apa saja dia ketemu, misalnya dia ketemu korma jatuh, dia ambil, dia bersihkan, dia makan. Di zaman modern seperti ini. Ada yang menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dia tidak ingin ada nikmat yang terbuang. Tidak ingin ada nikmat yang terbuang. Itu diantara. Kemudian dia berjalan, kemudian terkadang ada paku dia ambil, dia kumpulin. Ya, ada barang-barang yang terjatuh dia ambilin, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya korma tersebut tidak dikhawatirkan korma sedekah, tentu Nabi akan memakannya. Tetapi kenapa Nabi tidak makan? Ada wara'. Nabi khawatir ini korma sedekah, dan korma sedekah haram bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi makan, tidak jadi masalah karena hukum asal korma bukan korma sedekah. Tetapi Nabi meninggalkan sesuatu yang syubhat. Sama seperti dalam hadis ketika Nabi SAW pulang ke rumah, kata Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, inilah anqalibu ila ahli. Aku pulang ke rumah keluargaku atau di rumahku, fa ajidu tamrata saqitatan ala firasy. Aku dapati ada sebutir korma jatuh di atas tempat tidurku. Fa arfa'uha li akulaha, maka aku ambil untuk aku makan. Tsumma akhsha an takuna shadaqatan fa ulqiyaha. Aku khawatir ini korma sedekah, maka aku buang. Ini namanya wara'. Ya, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan ternyata syubhat atau perkara yang haram. Inilah kita bicara tadi secara bahasa, ya, itulah yang disebut dengan zuhud, yaitu menganggap remeh atau menganggap sedikit, dan tadi wara' menahan diri, meninggalkan sesuatu dengan menahan diri karena sesuatu yang meragukan. Taib, zuhud yang sejati ada namanya zuhud terpaksa. Zuhud terpaksa itu apa? Orang yang terpaksa zuhud. Dia tidak punya apa-apa, dia sudah mencari dunia, tidak dapatkan dunia, sehingga mungkin bajunya lusuh, mungkin mobilnya sederhana, rumahnya sederhana. Dia zuhud, tapi dia bukan zuhud pilihan, tapi dia terpaksa zuhud. Ya. Entah hatinya orientasinya dunia atau orientasinya akhirat. Bisa jadi seorang berpakaian lusuh, rumahnya sederhana, tapi orientasi hatinya dunia. Berarti sebenarnya dunia besar dalam hatinya. Sebenarnya dia tidak zuhud, tapi dia zuhud karena terpaksa. Tapi ada orang yang seperti itu, memang dia dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi miskin, sekaligus dalam hatinya dunia itu ringan. Maka dia orang yang miskin yang zuhud. Ya. Tetapi zuhud terpaksa ini tidak begitu mulia. Ya. Tetapi seandainya dia hatinya benar-benar menganggap remeh dunia, maka dia akan mulia dengan zuhud tersebut bagaimanapun kondisinya. Tapi ada zuhud pilihan, ini zuhud yang orang hebat. Oleh karenanya, Malik bin Dinar pernah berkata, "An-nas yaqulun inni zahid." Kata Malik bin Dinar, salah seorang salaf, dia berkata, orang-orang bilang saya Malik bin Dinar adalah seorang yang zuhud. Dia berkata, innamaz zahidu Umar ibn Abdul Aziz. Yang zuhud sesungguhnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Alladhi atathu dunya fatarakaha. Yang dunia datang kepada dia tapi dia tinggalkan. Karena kita tahu Umar bin Aziz adalah seorang gubernur, ya, seorang khalifah yang kemudian kalau dia mau dunia maka dia akan dunia datang kepada dia. Tapi dia tinggalkan dunia tersebut setelah dia mampu untuk meraihnya atau bahkan dia sudah meraihnya. Inilah zuhud yang sejati. Maka ya, konsekuensi daripada zuhud yaitu seorang menganggap dunia itu remeh. Kalau seorang begitu cinta kepada dunia, dan ini ukuran dalam hati, tidak ada yang tahu. Ya. Bisa nampak dalam praktek, tetapi sebenarnya masalah di hati. Kalau orang benar-benar rakus dengan dunia, sana sini pikirannya dunia, kesana kesini pikirannya barang-barang mewah, kesana kesini pikirannya hanya dunia, ya, maka semuanya dia tidak zuhud. Dia tidak zuhud. Dan terkadang zuhud tersebut ketidakzuhudannya terkadang tersembunyi dalam hatinya, terkadang tertampakkan dalam prakteknya ataupun dalam lisannya.
Jadi zuhud tidak mesti orang tidak punya apa-apa. Bisa jadi seorang memiliki apa-apa, tetapi dia zuhud terhadap hartanya tersebut. Terdapat ada seorang yang mungkin kaya raya, tetapi dia zuhud. Buktinya apa? Buktinya dia mudah memberi bantuan. Ya. Memberi bantuan. Saya pernah ketemu orang, dia orang kaya raya, punya rumah mewah. Ya. Kemudian dia sempat berkata, saya Ustadz, kalau orang bayar zakat 2,5%, kalau saya sebaliknya. Zakat saya 97,5%. 20% hasilnya buat saya. Ya, zakat saya artinya saya sedekahkan 97,5%. Itu cara hidup saya. Dia mengatakan demikian. Allah alam dia kerjakan. Tapi dia mengatakan demikian kepada saya. Ya, bahwasanya bagi dia dunia itu murah sehingga kalau untuk Islam, untuk dakwah, untuk kepentingan kaum muslimin maka ringan baginya. Saya pernah ketemu orang juga dia mengatakan, Ustaz saya penghasilan saya 50% buat kehidupan keluarga saya, 50% buat Islam. Begitu saya dapat rezeki, 50% saya berikan kepada yang lain. Artinya dia tidak ingin menzalimi keluarganya, tidak menzalimi anak-anaknya, tapi dunia ringan bagi dia. Buktinya begitu dia dapat 5% dia sumbangkan ke dalam Islam dan kaum muslimin. Ini menunjukkan meskipun dia punya harta banyak, ringan bagi dia. Dia dalam kondisi kaya raya tapi zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Karena itu bukan orientasinya. Ya. Dan bisa jadi sebaliknya, seorang tidak punya apa-apa tapi pikirannya dunia terus. Bahkan kerja kalau bisa 24 jam tapi tidak dapat apa-apa. Ya. Makanya dalam hadis barang siapa hamuhud dunia, ya. Allah pikirannya selalu dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Pikirannya dunia, dia tidak zuhud. Rakus dengan dunia, kesana sini urusan dunia. Ya. Bahkan agama dijadikan ajang untuk mencari dunia, tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali cuma apa yang Allah tuliskan baginya. Baik. Karenanya sebagian orang yang mungkin hidup pas-pasan, ya, kebetulan mungkin Allah kasih ujian dengan rezeki yang kurang, ya, maka jangan suka juga kita mencela orang. Ya. Oh, kenapa dia anunya mewah, kenapa dia ininya mewah? Kita nggak tahu, mungkin di balik itu semua dia memiliki sumbangan yang luar biasa. Ya, bisa jadi dia nyumbang puluhan miliar, kita nggak tahu. Ya, yang seandainya kita di posisi dia, mungkin kita pegang uang tersebut erat-erat. Sebagian kita baru dapat uang sedikit sudah pegang erat-erat, simpan erat-erat, mau dikeluarkan perhitungan, jangan sama orang, sama istri aja perhitungan, apalagi sama orang lain. Jadi zuhud adalah sifat yang ada di hati, bisa jadi seorang kaya zuhud, bisa jadi seorang miskin zuhud. Dan sebaliknya bisa jadi seorang kaya tidak zuhud dan juga bisa jadi seorang miskin tidak zuhud. Yang penting dia tahu bahwa zuhud itu orang merasa remeh terhadap dunia, bukan perhatian dia terhadap dunia, ya. Hati dia untuk akhirat. Baik. Kalau begitu apa bedanya? Apa maksudnya zuhud? Ya. Dan apa bedanya zuhud dengan wara'? Saya bacakan, ya, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang juga dikuatkan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa zuhdul masyru'," zuhud yang masyru', huwa tarkur raqbati fima la yanfa'u fi daril akhirah. Yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat kelak. Itu namanya zuhud. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Wa huwa fudulul mubah, yaitu perkara-perkara yang mubah, yang hukum asalnya boleh tapi berlebih-lebihan. Allati la yusta'anu biha ala ta'atillah, yang di mana perkara-perkara mubah tersebut tidak digunakan untuk mendukung ketaatannya kepada Allah. Ini benar-benar kaedah barometer yang harus kita perhatikan. Namanya zuhud itu seorang tidak menggunakan dunia kecuali yang bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau tidak bermanfaat untuk akhiratnya, dia terjang, dia beli, dia miliki, maka itu sungguhnya bukan zuhud. Karena zuhud adalah meninggalkan bahkan perkara-perkara mubah, perkara-perkara yang boleh, yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Itu namanya zuhud. Oleh karenanya kalau kita bicara tentang praktek zuhud, ya, kita punya uang nih. Uang ini bisa kita buat sedekah, bisa beli sesuatu. Nah, kita lihat, kita beli sesuatu ini perlu atau tidak? Ya. Apakah ini bermanfaat bagi kita di akhirat? Ya. Kalau tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Ya. Makanya, waktu saya pernah menemani Syekh Sa'ad Asy-Syafri, hafizahullah ta'ala, kita ngobrol-ngobrol. Ya. Sering dia bertanya, kalau kita bilang, Syekh kita gini, kata dia, hal yanfa'uni fil akhirah. Apakah perkara ini bermanfaat bagiku di akhirat? Kalau bermanfaat kita jalan. Setiap kita tawarkan sesuatu, hal yanfa'uni fil akhirah.
Bermanfaatkah di akhirat? Kalau bermanfaat kita lakukan. Ya. Jadi ini adalah pertanyaan zuhud. Apakah bermanfaat bagiku di akhirat perkara ini? Nah, ini sekarang saya tanyakan kepada bapak, kepada ibu-ibu sekalian. Sekarang kita bicara misalnya HP. Nih, HP, orang punya HP. HP keren ini. Ini HP keren, bermanfaat insya Allah di akhirat. Ini HP, saya dikasih hadiah ya. Kita mau beli HP, mungkin beli HP yang mahal, HP yang mungkin ada 15 juta. Tanya, bermanfaat bagi saya di akhirat enggak? Atau semakin saya tenggelam dengan dunia dengan HP ini? Tanyakan pada diri pribadi. Ya. Karena ini hisabnya panjang. Ya. Misalnya ini harga dulu, kalau tidak salah sekitar, waktu sekitar 20-an waktu itu, waktu masih baru. Ya. Sekarang udah lawasnya. Ya. Waktu kasih hadiah ya, alhamdulillah saya terima aja. Jadi mau saya, kalau orang mau beli sesuatu, ya dilihat, bermanfaat gak? Oh Ustaz, saya bermanfaat Ustaz. Saya seorang dai, saya butuh yang cepat, saya butuh programnya tidak lemot, saya butuh, ya, oke lah. Yang penting kau ditanya oleh Allah, kau bisa jawab. Bermanfaat bagi saya untuk urusan akhirat. Kalau tidak bermanfaat, ngapain beli HP mahal? Yang updatingnya sangat cepat. Ya, ngapain beli HP mahal? Istri misalnya pengen beli tas, dia sudah punya tas, tanya, beli tas lagi mami, ya. Tas sekarangnya berapa? Oh papi cuma 10 juta. Oh 10 juta cuma gaji papi 3 juta setengah, 3 juta 750.500. Kau suruh beli tas 10 juta bagaimana? Ini papi dia ya. Manfaat gak di akhirat? Kalau manfaat nih papi utang beliin misalnya. Kalau nggak manfaat di akhirat ngapain? Kalau Anda masih tidak bertanya tentang pertanyaan ini dalam membeli apapun, berarti Anda tidak zuhud. Sudahlah. Kita nggak usah sok alim, nggak usah. Udah. Kita bukan orang zuhud. Mau beli apa beli ini nggak pernah nanya ini manfaat nggak untuk akhiratku. Kalau kita tahu kita ini zuhud, setiap kita mau beli sesuatu, eksekusi pingin beli sesuatu, kita selalu bertanya ini manfaat bagiku nggak di akhirat. Apapun. Terkadang kita ya, pingin begitu, tapi terkadang keluarga kita nggak. Maka seorang berusaha mengatur dirinya, mengatur keluarganya, mengatur anak-anaknya. Ya. Dan ini adalah puncak daripada ilmu. Benarkah kita ngaji selama ini hati kita masih cenderung kepada dunia? Ataukah ngaji selama ini hanya sekedar wawasan, kita ngomong tentang akhirat, tapi kenyataannya pikiran kita dunia? Ya. Maka tadi, apa kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala? Zuhud al-masyru', zuhud yang masyru' huwa tarkur raghbah fima la yanfa'u fid daril akhirah. Meninggalkan keinginan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Apa itu? Dia jelaskan. Wa huwa fudulul mubah. Yaitu meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang boleh, allati la yusta'anu biha ala ta'atillah, yang tidak digunakan untuk membantu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya katanya kita punya mobil, oke, punya mobil. Anda punya mobil berapa? 2. Yang perlu lagi? Ya perlu. Ustaz perlu. Buat apa? Ya buat saya kasih orang tua saya, buat kalau ada tamu saya jemput, pelayanan. Oke, enggak apa-apa, manfaat. Melayani tamu berpahala, membantu orang tua berpahala. Tapi kalau Ustadz ini sekedar buat ya gaya di depan rumah, biar orang ngaku ya, ini repot seperti ini. Ini namanya bukan zuhud. Ya. Bukan zuhud. Punya HP keren 2, bawa ke sana ke sini ya. Nanti kalau halo, assalamualaikum. Dua-duanya. Ya, subhanallah. Buat apa? Buat orang tahu Anda punya HP 2. Ya, buat gaya-gaya buat apa? Kalau Ustadz ini telepon bisnis, ini telepon istri, Masya Allah. Oke lah. Yang penting bermanfaat di akhirat, kerjakan. Apapun, tidak peduli orang ngomong apa. Yang penting Anda tahu ini bermanfaat di akhirat. Ya. Dan masing-masing orang. Ya. Ada orang mungkin dia punya harta triliuner, dia miliarder. Dia beli mobil harga 500 juta, bagi dia ringan. Yang penting apa? Dia nyaman, dia ke masjid nyaman, dia ngantar orang tua nyaman. Ya. Masing-masing orang. Menurut kita bukan zuhud, tapi bagi dia itu sudah zuhud. Dia mampu beli mobil misalnya harga 6 miliar, 5 miliar, tapi dia beli cukup sekian. Itu sudah zuhud luar biasa bagi diri. Ya. Beda ya zuhud dengan pelit. Kalau pelit memang medit ya kalau bahasa Jawa ya. Medit beda, pelit beda. Ini enggak, dia mampu tapi dia meninggalkan itu semua kemewahan. Karena apa? Karena dia zuhud. Subhanallah, kalau kita dengar cerita tentang Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ya orang-orang dahulu, para ulama dahulu, bagaimana mereka sangat zuhud. Penampilan seadanya, bahkan simak kadang tidak semerawut, tidak ada perhatian sama urusan penampilan sama sekali. Ya, tidak ada urusan penampilan. Beda dengan kita, ya, yang begini nanti kalau salah penampilan dikomentari orang, macam-macam, ya sudahlah.
Itulah dai-dai zaman now ya, sebagiannya seperti itu, tidak semuanya. Tapi maksud saya, bagaimana para ulama dahulu ya, mereka pikiran mereka adalah dakwah dan mereka jauh dari namanya hal-hal yang duniawi. Mereka sangat zuhud ya. Baik, itu berkaitan dengan zuhud dan harus kita tanamkan dalam benak kita. Setiap kita mau beli apa-apa, kita tanya, bermanfaatkan bagi saya di akhirat. Kalau bermanfaat kerjakan, kalau enggak usah. Adapun wara', apa itu wara'? Kata Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-wara'ul masyru', wara' yang masyru' yang disyariatkan. Huwa tarku ma qad yadhurru fid daril akhirah. Itu meninggalkan perkara yang bisa memberi mudarat di akhirat. Wa huwa tarkul muharramat wa syubhat, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang syubhat. Ini yang berat juga dalam kehidupan kita sekarang. Berat kita meninggalkan yang haram, demikian juga meninggalkan yang syubhat. Berat kita dikatakan seorang yang wara', ya. Seorang yang wara', dia meninggalkan segala perkara yang syubhat dan yang haram. Dia ingin ngomong sesuatu, dia ragu ini dosa atau tidak, dia tinggalkan. Jangan-jangan ini dosa. Jangan-jangan ini memberi mudarat bagi saya di akhirat. Jangan-jangan ini ghibah. Dia nggak jadi ngomong. Dia wara' dalam lisannya. Dia wara' dalam tulisannya. Dia mau bikin status. Ini bakalan nyentil orang sana. Kira-kira manfaat nggak? Kira-kira dia dendam sama saya nggak? Kira-kira ini memacu pertikaian antara dua kelompok atau tidak? Kira-kira ini saya melakukannya karena Allah atau tidak? Atau karena melampiaskan balas dendam saya? Subhanallah, dia tulis status, kemudian nyinggung sana, tembak sana, ribut. Supaya yang nonton banyak, supaya viewersnya banyak, YouTube-nya banyak, kemudian dapat pemasukan yang banyak. Waliyadzubillah. Ya. Maka seorang yang wara', sebelum dia berucap, dia pikirkan terlebih dahulu. Sebelum dia tulis status, dia pikirkan terlebih dahulu. Sebelum dia berkomentar, dia pikirkan terlebih dahulu. Karena bisa jadi komentarnya mendatangkan kemudaratan baginya di akhirat kelak. Karena bisa jadi statusnya mendatangkan kemudaratan baginya di akhirat kelak. Ya. Taib. Sekarang kita berbicara tentang dunia medsos, Facebook, Instagram, yang bukan lagi perkara syubhat yang berkeliaran. Syahwat dan syubhat, haram-haram semua tersebar. Biangnya gibah ya medsos. Biangnya umbar aurat adalah medsos. Ya. Biangnya ngabisin waktu adalah medsos. Terus bilang kita orang wara', siapa yang bilang? Kalau Anda wara', kalau kita wara', harusnya kita tinggalkan semua. Tapi siapa di antara kita yang wara'? Kita tidak usah terlalu sok dan angkuh. Kita penuh dengan kekurangan. Saya pernah ketemu orang kawan waktu saya pergi ke Abu Dhabi. Ke Abu Dhabi ketemu seorang ikhwan. Kemudian bicara-bicara, ditanya nomor teleponnya. Aduh, saya nggak punya nomor telepon, Ustaz. Masya Allah. Nggak punya nomor telepon, nggak punya HP. Terus gimana kontak antum? Lewat istri. Kalau saya nggak mau pegang HP. Kenapa? Dia tahu bahwasanya HP mendatangkan banyak kemudaratan bagi dirinya. Ya. Banyak kemudaratan bagi dirinya. Seorang hatinya menjadi hancur, menjadi hitam. Ya, penuh dengan syubhat, penuh dengan syahwat. Ya, karena hal-hal yang dia lihat di HP. Seorang pamer amalannya di HP. Seorang mencari-cari tajassus dan tahassus, mencari-cari keburukan orang di HP, melalui HP-nya. Seorang mengecek-ngecek pribadi orang lain lewat HP-nya. Ya. Dan segala macam. Seorang baca komentar-komentar buruk, bantah-bantahan di HP, di medsos. Maka ya ikhwan, kalau kita ingin berbicara tentang seorang yang wara', maka kaidahnya jelas, meninggalkan perkara yang mungkin bisa mendatangkan kemudaratan di akhirat. Semua yang kita ragukan ditinggalkan saja. Hidup ini cuma sebentar. Hidup cuma sebentar. Oleh karenanya, ketika Al-Imam Ibnu Majah menulis sunannya, Sunan Ibnu Majah, maka dia tutup kitab terakhir dalam Sunan Ibnu Majah adalah Kitabuz Zuhud. Sunan Ibnu Majah kan ada sunan itu adalah hadis-hadis yang dikumpulkan dari Nabi SAW berdasarkan bab-bab fikih, taharah, salat dan seterusnya. Terakhir dia tutup dengan Kitabuz Zuhud. Kata As-Sindi rahimahullah taala ketika mengomentari apa yang dilakukan oleh Ibnu Majah rahimahullah, beliau berkata, "Hadza akhiru abwabil kitabi." Ini adalah bab yang terakhir dari
Sunan Ibnu Majah. Waqad khatama bihadhihi al-abwabi al-kitab. Dengan bab zuhud inilah dia menutup kitab Sunan Ibnu Majah. Tanbihan, sebagai peringatan, ala anna natijatal ilmi huwa zuhdu fid dunya wa raqba fi ma indallah. Untuk mengingatkan bahwasanya hasil daripada ilmu yang kita pelajari adalah zuhud terhadap dunia dan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang ya berhati-hati dalam kehidupan ini ya. Jangan sampai dia terjebak dalam hal-hal yang menjauhkan dia daripada zuhud. Ya. Dunia sebentar ya. Ya, dan akan sirna. Maka jangan orang masukkan hatinya ke dalam dunia. Ya. Kalau dunia sudah dimasukkan dalam hatinya atau hatinya dia masukkan ke dalam dunianya, maka dia akan sengsara. Apa yang dia cari semuanya akan sirna. Bisa jadi dia dapat, bisa jadi tidak dapat. Ya. Dan saya perlu ingatkan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia itu banyak. Dunia itu bisa berupa fulus. Dunia bisa berupa popularitas. Orang cari popularitas dengan bikin klip-klip aneh-aneh. Dunia juga sama, dunia. Ingin pujian, ingin dapat pujian, ingin dinomorsatukan. Tidak mau diduakan, dia pingin dia yang paling top, ya. Ini semua dunia. Ini semua dunia dan itu bertentangan dengan ilmu syariat yang telah kita pelajari. Kemudian yang terakhir, ya, sebelum kita buka tanya jawab. Saya ingatkan bahwasanya hati-hati dengan persahabatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang berdasarkan agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang melihat kepada siapa dia berteman. Teman ini punya pengaruh luar biasa. Kalau seorang berteman dengan orang yang orientasinya dunia, ngomong dunia terus, urdu terus, urusan dunia. Ya, ujung-ujungnya duit dan yang lainnya, ya. Kemudian bicara tentang penampilan, terutama ibu-ibu, saya ingatkan, ibu-ibu. Bicaranya tentang barang-barang yang branded lah, apalah. Kemudian kemewahan-kemewahan yang dipamerkan, ya. Mohon maaf, mungkin ada sebagian ibu tersinggung, ya. Saya perlu sampaikan aja, ya. Kita hidup cuma sebentar. Ya, kita berusaha untuk zuhud di dunia. Zuhud itu ibadah. Ya, maka jangan kita ikatkan hati kita dengan kemewahan dunia. Saya tahu bahwasanya wanita senang dengan keindahan. Wajar, yang penting masuk akal. Baju yang indah, oke. Tas yang indah, oke. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan, sampai terlalu banyak, sampai kemudian koleksi ini, koleksi anu, ya. Itu hobi yang hendaknya dia perbaiki. Ya. Hendaknya dia perbaiki. Jangan sampai kita salah bergaul, yang tadinya kita orientasi kita akhirat bisa berubah. Bahkan ini bisa dialami oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah. Ya, berkecimpung dalam dakwah. Awalnya dia mungkin berdakwah dengan orientasi akhirat, Masya Allah perjuangan, kemudian dia salah bergaul, ketemu dengan orang iming-iming tentang dunia. Bikin inilah, bikin anulah, agama diperjualbelikan lah, ini kau punya masa, bisa buat dagang inilah, bisa buat inilah. Orientasinya untuk dunia. Seadanya dia bilang, ini masamu banyak, kau bisa bikin ini untuk pembangunan masjid, kau bisa ini, oke, enggak apa-apa. Tapi untuk kantong pribadi, akhirnya tadinya dia sudah nyaman, Allah sudah kasih dia orientasi akhirat, berubah. Gara-gara apa? Gara-gara salah bergaul. Hati-hati. Ini dialami oleh sebagian orang. Yang tadi awal dia niatnya ada untuk akhirat, benar-benar dia warak, benar-benar dia zuhud, berubah di tengah jalan, akhirnya zuhudnya dia buang. Pikirannya dunia, orientasinya dunia. Apalagi kemudian bergaul dengan teman-teman yang seperti itu, akhirnya dia pun terjebak dalam dunia, tahu-tahu umurnya semakin berkurang, tahu-tahu dia meninggal dunia, sementara modal amal ibadah dia cuma sedikit. Kemudian ada ibadahnya banyak, yang selainnya di sisanya ketika dicek ternyata niatnya semua duniawi. Waliyahzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari ini semua. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya saya kembali lagi bahwasanya zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Prakteknya bagaimana? Kalau kita ingin beli sesuatu, ingin belanja sesuatu, kita tanya, ini bermanfaat bagi saya di akhirat atau tidak? Kita ingin melakukan sesuatu, ini bermanfaat bagi saya di akhirat atau tidak? Kita ingin kumpul sama teman-teman, tanya, ini perkumpulan saya bermanfaat di akhirat atau tidak? Kita ingin bercanda dalam satu grup, masuk dalam satu grup WhatsApp, tanya, ini bermanfaat bagi saya di akhirat enggak? Kalau bermanfaat, bismillah, jalankan.
Oh kalau enggak ini hanya buang-buang waktu, oh ini cuma ini, oh itu cuma ini. Enggak usah. Umur kita terbatas. Umur kita terbatas. Adapun wara' ya, adalah meninggalkan perkara yang kita syubhat, berupa syubhat atau yang haram. Dan ini sangat perlu kita jadikan barometer kita tatkala kita berinteraksi dengan medsos, dengan Facebook ataupun dengan Instagram, Twitter dan teman-temannya. Hati-hati ya. Jangan sampai kita meninggalkan wara', maka kita pun tajassus, kita tahassus cari-cari kesalahan orang. Kita melihat aurat wanita ya, dengan sepuas-puasnya ya. Kemudian kita menghina orang, kemudian kita menggibah orang, merendahkan orang, masuk dalam kancah pertikaian di antara kaum muslimin ya. Niat bukan lagi karena Allah tapi karena ingin mencari kemenangan atau membalas dendam atas perkataan orang lain, maka subhanallah kita terjebak dalam perkara yang syubhat, bahkan terjebak dalam perkara yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sikap zuhud dan sikap wara'. Ini yang saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga para pemirsa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang zuhud dan wara', dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya, dosa-dosa akibat pandangan kita, dosa-dosa akibat lisan kita, dosa-dosa akibat pendengaran kita, dan dosa-dosa yang terlintas di hati kita. Demikian, amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.